Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Di sini saya sebagai dosen, yaitu atas nama Muhammad Nur Fitrianto. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Jadi pada hari Minggu ini kita bertatap muka via maya. Silahkan kalian simak materi-materi sistem operasi dari awal hingga di pertemuan ketujuh yang kita gabungkan dalam satu hari ini. Baik, saya biasa dipanggil Parian. Silahkan setelah kalian menyimak video-video ini, kita bisa melanjutkan diskusi via WhatsApp atau menggunakan media-media sosial yang kalian bisa gunakan sebagai tempat untuk berdiskusi. Kita akan mempelajari sistem operasi. Apa itu sebuah sistem operasi? Tentu tidak asing di telinga kalian atau telinga kita semua. Sebuah Windows, sebuah Symbian, atau ada kata iOS, Linux. Nah, itu merupakan jenis-jenis atau tipe-tipe sistem operasi. Sistem operasi ini bisa ada pada komputer maupun pada telepon atau Android smartphone. Jadi ada dua jenis nantinya. Sistem operasi pada komputer dan sistem operasi pada Android atau smartphone. Untuk lebih jelas, saya tampilkan sebuah PowerPoint. Nah, sistem operasi jika kita mendefinisikannya secara ilmiah, yaitu dia sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Yang kedua, dia bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. Yang ketiga, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Artinya di sini sistem operasi itu adalah jembatan di antara kita, user, manusianya, humannya, dengan hardware-nya, komputernya, atau perangkat-perangkat yang akan kita jalankan. Nah, di tengah-tengah itu tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada sebuah sistem operasi. Mustahil rasanya jika kita ingin mengetik, tapi di dalam komputer itu belum ada sistem operasinya, belum ada Windows-nya. Mustahil rasanya kita menggunakan telepon Android kalau belum ada sistem operasinya. Nah, itulah yang dinamakan dengan sebuah SO atau Operation System. Kemudian jika sistem operasi ini ditinjau dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu tadi dari pengguna, kita user, dari sistem operasinya dan dari hardware-nya, coba kita telah satu-satu. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Nah, maka dari itu, kita menggunakan komputer itu juga bervariasi. Ada yang menggunakan sistem operasi misalkan Windows 7. Ada yang mungkin sekarang sedang dengar ada Windows 10. Mungkin ada juga yang di tengah-tengah yang masih familiar dengan Windows X atau Windows 8. Nah, tujuannya apa? Semua itu. Yang mana kita familiar, yang mana kita biasa menggunakannya, menjadi mempermudah penggunaan kita di dalam menjalankan aplikasi yang ada pada sistem operasi itu. Sebaliknya, dalam lingkungan multi-user, artinya tidak hanya satu pengguna, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Artinya sistem operasi ini kan kita garis bawahi sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan. Jadi sistem operasi ini mungkin pada sebuah ruangan ada terdapat 3 user. User ini mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin satu sebagai
tim yang mengetik. Kedua adalah tim yang mengedit. Yang ketiga adalah tim yang mencetak. Nah, jadi semua ini bisa berjalan dengan adanya sistem operasi yang sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Begitu. Nah, dari sistem operasi ini ada juga dipandang dari sudut pandangnya sistem itu sendiri atau di tengah-tengah, di mana sistem operasi adalah sebagai alat untuk menempatkan sumber daya secara efisien. Kemudian sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya yang secara efisien. Selain itu juga sebagai eksekutor aplikasi dan sistem operasi input maupun output. Jadi sistem operasi ini dia alat yang menempatkan apa yang dibutuhkan oleh user secara efisien. Artinya misalkan kita butuh membuat sebuah PowerPoint, ya tujuannya terjelas, tampil sebuah tulisan dalam sebuah layout yang minimalis dan bisa mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi secara efisien. Kita ingin mengetik pada sebuah kertas dengan tujuan tertentu, misalkan membuat surat tugas, juga itu membuat atau menempatkan permintaan si user tadi secara efisien. Artinya tidak kurang, tidak lebih. Kemudian eksekutor, ya tadi ada input, ada output. Ketika kita kasih masukan video, kita kasih masukan tulisan pada sebuah sistem, kita kasih masukan permintaan apa yang kita inginkan. Outputnya apa? Misalkan sebuah cetakan, sebuah hasil video editing, sebuah misalkan poster yang kita buat pada Photoshop. Kemudian yang terakhir sudut pandang tujuan atau di sini disebut dengan software yang kita gunakan tujuannya. Atau secara harfiah, sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Nah tadi, aplikasi ini berbagai macam jenisnya. Mungkin ada Microsoft Windows 2007, 2010, 2013. Nah itulah yang harus kita sesuaikan. Mana yang kita familiar dan kita nyaman, sehingga sistem operasi itu tujuannya akan tercapai secara efektif dan efisien. Sehingga masalah-masalah tadi bisa diselesaikan dengan baik. Baik, itu dulu untuk video pertama kita. Silahkan kalian isi kolom isian sebagai tanda kehadiran di pertemuan kita. Terima kasih, silahkan nanti disimak untuk next video selanjutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.